Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, izin perkenalkan, saya Nia Rahmadita Dalimunte, NPM 2508260194. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan 2025. Pada kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tugas blok endokrin and metabolisme, yaitu mind map yang bertemakan metabolisme fruktosa dan galaktosa. Metabolisme fruktosa dan galaktosa. Pertama, metabolisme fruktosa. Fruktosa merupakan monosakarida yang banyak ditemukan pada buah-buahan, madu, dan sukrosa. Setelah diserap di usus halus, kemudian fruktosa diangkut melalui vena porta menuju hati sebagai tempat utama metabolismenya. Kemudian di dalam hati, fruktosa difosforilasi oleh enzim fruktokinase menjadi fruktosa 1-fosfat. Kemudian dipecahlah oleh aldolase B menjadi hidroksiaseton DHAP dan glyceraldehida. Kemudian kedua senyawa tersebut selanjutnya masuklah ke jalur glikolisis atau gluconeogenesis untuk menghasilkan energi atau membentuk glukosa. Kedua, jalur sorbitol atau konversi glukosa menjadi fruktosa. Selain berasal dari makanan, fruktosa juga dapat dibentuk melalui jalur sorbitol, yaitu perubahan glukosa menjadi fruktosa melalui dua tahap reaksi enzimatik. Adapun prosesnya meliputi glukosa diubah menjadi sorbitol oleh enzim aldose reduktase. Kemudian selanjutnya sorbitol diubah menjadi fruktosa oleh enzim sorbitol dehidrogenase, dan jalur ini terutama terjadi di hati, ovarium, testis, dan vesicula seminalis sebagai sumber utama energi bagi sel sperma. Dan pada kondisi hiperglikemia, sorbitol dapat menumpuk di jaringan yang memiliki sedikit enzim sorbitol dehidrogenase seperti lensa mata, retina, ginjal, dan saraf. Dan pada penumpukan ini menyebabkan efek osmotik yang dapat berkontribusi terhadap komplikasi diabetes, seperti contohnya pada katarak, retinopati, nefropati, dan neuropati. Ketiga, gangguan metabolisme fruktosa atau kelainan klinisnya. Jadi gangguan metabolisme fruktosa juga terjadi akibat kelainan enzim yang berperan dalam jalur metabolisme fruktosa sehingga dapat menghambat pembentukan energinya. Adapun beberapa gangguan yang dapat terjadi yaitu pertama, esensial fruktosuria, yaitu disebabkan oleh defisiensi enzim fruktokinase sehingga fruktosa diekskresikan melalui urin dan umumnya tidak menimbulkan gejala yang berat. Kedua, hereditary fructose intolerance, yaitu disebabkan oleh defisiensi enzim aldolase B yang menyebabkan penumpukan fruktosa 1-fosfat sehingga mengganggu fungsi hati, ginjal, dan juga menyebabkan hipoglikemia. Ketiga, ada defisiensi fruktos 1,6 bifosfatase, yaitu yang menghambat proses gluconeogenesis sehingga tubuh sulit mempertahankan kadar glukosa darah saat kita berpuasa. Keempat, metabolisme galaktosa, yaitu terdapat pengertian dan jalur metabolismenya. Galaktosa sendiri merupakan monosakarida yang terutama berasal dari pemecahan laktosa dalam susu dan produk olahan lainnya. Setelah masuk ke dalam sel, galaktosa harus mengalami beberapa tahapan metabolisme sebelum dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Adapun tahapan metabolisme galaktosa meliputi pertama, difosforilasi oleh galaktokinase menjadi galaktosa 1-fosfat, kemudian diubah menjadi UDP galaktosa oleh enzim galaktos 1-fosfat uridyl transferase atau GALT. Ketiga, UDP galaktosa diubah menjadi UDP glukosa oleh UDP heksos 4 epimerase. Selanjutnya kemudian diubah menjadi glukosa 1-fosfat yang dapat masuk ke jalur glikolisis atau gluconeogenesis. Yang kelima, fungsi galaktosa dan sintesis laktosa. Adapun peran biologisnya yaitu selain digunakan sebagai sumber energi, galaktosa juga memiliki fungsi penting dalam berbagai proses biosintesis dalam tubuh. Adapun fungsinya yaitu pertama sebagai bahan pembentukan glikoprotein, glikolipid, dan glikosaminoglikan. Yang kedua, berperan dalam pembentukan membran sel dan berbagai komponen jaringan. Yang ketiga, dia juga digunakan untuk sintesis laktosa di kelenjar mamai sebelum masa laktasi. Sintesis laktosa dilakukan oleh enzim laktosintase yang menggabungkan UDP galaktosa dengan glukosa sehingga menghasilkanlah laktosa sebagai komponen utama ASI.
Keenam, gangguan metabolisme galaktosa atau galaktosemia. Adapun pengertian dari galaktosemia merupakan kelainan genetik yang terjadi akibat gangguan metabolisme galaktosa, terutama karena defisiensi enzim galaktosa 1 fosfat uridyl transferase atau GLT. Akibatnya, galaktosa dan galaktosa 1 fosfat menumpuk di dalam jaringan sehingga menimbulkan kerusakan pada berbagai organ. Adapun dampak yang dapat terjadi di antara lain, pertama yaitu katarak akibat penumpukan galaktitol pada lensa mata. Kedua, gangguan fungsi dan gagal hati. Yang ketiga, ada keterlambatan perkembangan dan gangguan intelektual. Dan yang keempat, ada galaktosuria, yaitu ditemukannya galaktosa di dalam urin. Namun apabila tidak ditangani sejak dini, galaktosemia dapat menyebabkan komplikasi yang serius, sehingga diperlukanlah deteksi dan pembatasan konsumsi galaktosa sejak bayi. Baik, dari penjelasan yang saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwasannya metabolisme fruktosa dan galaktosa merupakan bagian penting dari metabolisme karbohidrat yang mengubah kedua monosakarida menjadi senyawa antara untuk menghasilkan energi atau membentuk glukosa. Proses ini melibatkan berbagai enzim spesifik sehingga gangguan pada salah satu enzim dapat menyebabkan penyakit metabolik seperti hereditary fructose intolerance dan galaktosemia. Oleh karena itu, metabolisme fruktosa dan galaktosa yang normal sangat penting untuk menjaga keseimbangan metabolisme dan fungsi organ tubuh. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.